Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa pencobaan-pencobaan yang harus kita hadapi di zaman akhir ini. Sebagai orang percaya, kita harus siap sedia menghadapi semua pencobaan yang mungkin kita alami. Untuk itu, pada kesempatan ini, mari bersama belajar tentang pendekatan Alkitabiah terhadap pencobaan, sebagaimana dinyatakan dalam surat Yakobus. Mari kita membaca surat Yakobus pasal 1 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Rasul Yakobus menulis ayat-ayat ini kepada para pengungsi Kristen yang telah kehilangan rumah mereka, kehilangan banyak harta benda mereka, dan kehilangan tanah air mereka, ditambah dengan penganiayaan yang mereka alami di tempat di mana sesungguhnya mereka mencari perlindungan. Melaluinya, kita belajar bahwa saat kita menghadapi pencobaan, kita harus menganggapnya sebagai kebahagiaan. Kita harus tunduk kepada Tuhan, sebab kita tahu bahwa Dia menggunakan setiap pencobaan untuk mendewasakan kita. Pertama-tama mari kita memperhatikan bahwa pendekatan Alkitabiah dalam menghadapi pencobaan adalah dengan menganggap setiap pencobaan sebagai kebahagiaan. Perhatikan, Yakobus menulis, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata anggaplah berarti memikirkan atau memperhitungkan sesuatu berdasarkan pertimbangan dan perbandingan fakta. Menganggap menunjukkan penilaian yang disengaja dan hati-hati yang berasal dari bukti-bukti objektif, bukan penilaian subjektif berdasarkan perasaan. Meskipun perasaan yang kuat tidak dapat dihindari ketika kita menghadapi pencobaan yang berat, kita perlu memikirkan pencobaan dari perspektif Alkitabiah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita menganggap pencobaan sebagai kebahagiaan sebab setiap manusia sewaktu-waktu pasti akan menghadapi pencobaan. Sebagai orang percaya, kita tidak terkejut dengan setiap pencobaan yang kita hadapi. Yakobus tidak mengatakan jika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, tetapi dia mengatakan apabila atau saat kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan bukanlah pilihan, melainkan sesuatu yang harus kita alami sebagai pelajaran wajib di sekolah iman yang kita jalani ini. Jadi setiap kita bisa mengharapkan datangnya pencobaan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Seperti yang Rasul Petrus tuliskan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, banyak orang Kristen yang dengan salah berpikir bahwa jika mereka percaya kepada Tuhan atau taat kepada Tuhan, mereka akan terhindar dari segala jenis pencobaan. Itu sebabnya ketika mereka dicobai, mereka menjadi bingung dan seringkali marah, kecewa kepada Tuhan. Mereka berkata, Tuhan,
Aku mempercayaimu, Tuhan, aku taat kepadamu. Mengapa engkau membiarkan semua ini terjadi? Tetapi Alkitab memberikan banyak kesaksian bahwa semua orang kudus dalam Alkitab telah menghadapi berbagai-bagai macam pencobaan. Dan pencobaan tidak selalu merupakan konsekuensi dari ketidaktaatan. Sebaliknya, Tuhan memakai pencobaan untuk menguji iman kita. Pencobaan akan berbeda-beda atau bervariasi sesuai dengan tujuan dan kedaulatan Tuhan. Kita tidak dapat mengerti mengapa Dia mengirimkan pencobaan khusus kepada kita. Tetapi apapun itu, apapun yang kita alami, pencobaan apapun itu, kita dapat mengetahui bahwa itu dalam kendali Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita menganggap pencobaan sebagai kebahagiaan tidak berarti bahwa kita menyangkali perasaan sakit yang kita alami saat kita dicobai. Perhatikan bagaimana Tuhan Yesus tidak menegur Maria karena menangisi kematian saudaranya Lazarus. Sebaliknya Yesus juga menangis bersama-sama dengan Maria. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 33 dan 35 dikisahkan, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah Dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Ketika Tuhan Yesus menghadapi salib, Dia menghadapinya dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa. Ibrani 5 ayat 7 menuliskan, dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Rasul Paulus juga menasihatkan kita dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 11 juga dinyatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi Yakobus tidak bermaksud untuk kita menampilkan wajah bahagia saat kita menghadapi pencobaan dan menyangkal perasaan kita yang terluka. Tidak. Tetapi dalam air mata kita ada kebahagiaan, ada sukacita, sebab kita tahu apa yang Tuhan sementara kerjakan dalam hidup kita itu adalah untuk kebaikan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, menganggap pencobaan sebagai kebahagiaan adalah respon yang tidak biasa, seperti respon yang manusia dunia ini lakukan atas setiap pencobaan. Sementara orang percaya berduka, mereka tidak berduka cita seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13 Paulus menuliskan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Respon kita terhadap pencobaan hendaknya membedakan kita dari dunia. Di balik kesedihan dan air mata harus ada iman yang sungguh bahwa Tuhan memegang kendali dan bahwa Ia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam Mazmur pasal 30 ayat yang ke-5 dituliskan, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saat kita mengalami pencobaan, ada waktu-waktunya kita menangis, tetapi di balik semua tangisan kita, air mata kita, ada sorak-sorai karena Tuhan
mengasihi kita. Kemudian di dalam Mazmur pasal 126 ayat 5-6 dituliskan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kebahagiaan Alkitabiah di saat-saat pencobaan bukanlah optimisme alami. Kebahagiaan Alkitabiah adalah sukacita, pengharapan di dalam Tuhan, dan janji-janjinya yang pasti dan akan digenapi. Bapak Ibu saudara sekalian, menganggap penderitaan sebagai kebahagiaan adalah buah dari pilihan hidup kita. Pilihannya adalah apakah saya akan percaya pada Tuhan dan janji-janjinya atau tidak. Seperti yang dikatakan Yakobus, iman kita sedang diuji melalui pencobaan-pencobaan yang kita alami. Kita tidak tahu apakah iman kita asli sampai iman itu mengalami ujian. Kita bisa saja membeli jam tangan yang dikatakan tahan air, tetapi kita tidak tahu apa benar jam tangan itu tahan air sampai kita mengujinya. Jika kita memasukkan jam tangan yang dikatakan tahan air itu ke dalam air dan dia tetap berfungsi dengan baik, maka benar jam tangan itu tahan air. Bapak Ibu, saudara sekalian, sangat mudah untuk mengatakan saya percaya pada Tuhan. Siapapun bisa mengatakan itu. Tetapi ujian iman adalah ketika kita benar-benar memilih untuk mempercayai Tuhan dalam pencobaan yang berat. Setelah melewati pencobaan itu, kita tahu bahwa iman kita asli karena iman kita telah membawa kita melalui pencobaan. Tetapi intinya adalah ketika kita dihadapkan pada pencobaan, kita punya pilihan. Apakah kita akan mempercayai Tuhan dan janji-janji firman-Nya seperti yang kita akui atau tidak? Mempercayai Tuhan dan mengalami pengharapan dan sukacitanya di tengah-tengah pencobaan adalah sikap Alkitabiah yang Yakobus perintahkan untuk kita taati. Mari, anggaplah sebagai kebahagiaan saat kita mengalami berbagai macam pencobaan. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.